bienvenue à la maison du genre. La maison du genre. Oke, halo semuanya. Halo juga kakak-kakak yang ada di sini. Selamat datang di episode spesial podcast Rewritten by Her Label Reicrit. Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai nih Kak tentang film Label Elabeth. Nah, kisah yang kalau kita lihat nih romantis banget, tapi kalau kita lihat dari kacamata feminisme ada banyak hal yang menarik banget buat dikulik. Nah, bersama aku Firly Dan aku Komang. Nah, ada juga dua tamu spesial kita nih. Ada Kak Mars, ex-Vice President Girl Up UGM, sama Kak Carmen dari Vice President Girl Up UGM juga. Nah, kita mau kasih kesempatan kakak-kakaknya buat perkenalan dulu. Halo semuanya, aku Charmaine, aku mahasiswa sastra Prancis angkatan 2023. Sekarang aku menjabat sebagai Vice President internal di Girl Up UGM. Halo, aku Mars atau Marsha. Aku juga mahasiswa Bahasa dan Sastra Prancis angkatan 2022 dan aku dulu menempati jabatan yang sama sama Charmaine. Aku dulu juga internal vice presidennya Girl Up UGM. Oke, jadi di sini kita tuh bakal bahas apa sebenarnya cantik dan lemah lembut dalam kisah perempuan. Dan kenapa dua hal itu jadi sering banget jadi standar yang diwariskan turun temurun gitu. Jadi, ayo kita mulai pembahasan. Oke, dari yang paling klasik dulu nih. Kan dari film Label Elabeth itu sering banget dianggap sebagai kisah cinta sejati tentang gimana cinta itu bisa melampaui penampilan. Tapi kalau tidak lebih dalam lagi, Belle itu sebenarnya digambarkan sebagai perempuan yang cantik, lemah lembut, dan sabar ya. Kenapa dua sifat itu, cantik dan lemah lembut itu selalu dilekatkan ke tipe perempuan yang ideal? Oke, jadi kayaknya kalau misal kita bahas hal-hal ideal yang kaitannya sama gender itu hal-hal seperti kelembutan, kesabaran, terus ketulusan cinta kayak gitu-gitu kan banyak sekali di portray atau digambarkan sebagai kayak sosok yang feminin atau sosok wanita gitu. Ini memang salah satu bentuk dari konstruksi sosial gender ini gitu kan. Jadi kayaknya kita emang dari dulu udah diajarin kalau cewek tuh harus sopan, duduknya harus kayak gini, harus senyum gitu kan. Itu memang apa ya, terutama di Indonesia juga ya, banyak budaya-budaya mungkin kayak di budaya Jawa itu juga kalau perempuan tuh harus diam gitu, yang ngomong nanti laki-laki aja gitu kan. Jadi memang itu udah bentuk konstruksi yang udah sangat-sangat melekat di kehidupan sehari-hari kita gitu. Sebenarnya menyambung dari Kak Mars juga, dua sifat cantik dan lemah lembut itu tuh sangat melekat pada sosok perempuan ideal. Karena itu tuh benar kata Kak Mars, hasil konstruksi budaya yang udah diwariskan dari dulu-dulu banget. Cerita-cerita kayak Label Elabeth memantapkan apa ya, ide kalau apa ya, nilai perempuan tuh cuma ada pada penampilan dan sifatnya doang gitu. Jadi perempuan yang baik tuh harus cantik, harus tenang, habis itu harus bisa lembut sama laki-laki. Dan Berarti nih Kak, kan kalau di dalam percintaan tuh banyak yang bilang kalau perempuan tuh harus penuh itu pengorbanan, kelembutan gitu kan. Berarti sebenarnya kita nggak harus, dan kalaupun kita nggak mau, kayak kita nggak apa-apa nggak sih Kak, nggak harus kayak gitu. Karena ya itu kan sebenarnya sebuah konstruksi ya, kita nggak bisa bilang kalau sejatinya kayak kita tuh ketika diciptakan sebagai wanita itu kita bukan yang otomatis menjadi orang yang serba sabar, serba lembut, serba tulus, serba mencintai gitu kan. Bahkan kayak kita sebagai perempuan, aku sebagai perempuan diri sendiri itu aku juga ngerasa kayak untuk membentuk diriku yang sekarang ini sebagai perempuan itu prosesnya sangat panjang gitu loh. Dan justru hal-hal kayak gitu tuh yang paling membuat aku merasa menjadi seorang seorang wanita yang aku banggakan sekarang gitu sebagai sosok yang aku sekarang ini tuh justru hal-hal yang nggak ada hubungannya sama
konstruksi yang diajarin aku gitu loh. Kayak sebagai wanita aku bangga aku jadi wanita yang bisa memimpin, dan aku bangga menjadi wanita yang kalau misalnya memang batasan-batasan diri aku dilewatin, aku berani untuk kayak ngomong kayak gak bisa sabar gitu kan, harus bisa membela diri gitu. Dan mungkin ini memang nilai-nilainya tuh jadi kayak apa ya, kesannya jadi kayak jadi cewek nggak benar gitu. Cuman kayak kalau misal memang ya apa ya, definisi wanita sebenarnya bisa kita bentuk sendiri gitu sih menurut aku. Kita semua karena ya pasti kayak Charmaine juga sering mengalami kan, kayak jangan kayak gitu aja jadi cewek gitu loh. Kalau ngomong sama cowok jangan kayak gitu, nanti nggak ada yang mau sama kamu loh gitu. Soalnya kayak yaudah kalau nggak ada yang mau ya udah. Ya, kenapa aku juga bisa hidup sendiri gitu kan. Jadi kesannya kayak perempuan tuh selalu dibentuk oleh lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar banyak itu tadi, tuntutan-tuntutan gitu ya. Mungkin bisa lanjut ke dari teori dari Simone de Beauvoir yang artinya bernama One is not born but rather becomes a woman. Kalau kita bicara soal La Belle et la Bête, sosok Belle ini tuh sering dianggap sebagai perempuan yang ideal, yang cantik, lembut dan sabar dan penuh empati. Tapi kalau dilihat dari sudut pandangnya Simone de Beauvoir yang mengatakan bahwa one is not born but rather becomes a woman, Belle ini sebenarnya kan nggak terlahir sebagai perempuan yang lembut, tetapi dibentuk oleh norma sosial dan budaya yang mengajarkan perempuan harus seperti itu. Ya seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat dari kisahnya La Belle et la Bête, bagaimana proses menjadi perempuan itu terlihat dalam karakter Belle. Iya, kalau pakai kacamata dari Simone de Beauvoir, proses menjadi perempuan itu pada Belle itu terlihat banget dari bagaimana ia dibentuk oleh nilai-nilai sosialis kita lihat yang dari kamu bilang itu. Belle tuh nggak otomatis lahir lembut, sabar atau penuh empati gitu. Tapi masyarakat di ceritanya itu yang menanamkan bahwa perempuan itu perempuan yang baik itu harus berperilaku lembut, baik hati, penyabar dan gitu. Terus dia tuh tumbuh apa ya, dengan ekspektasi dari orang sekitarnya kalau tugas perempuan tuh merawat, memahami, terus kayak memberi ruang apa ya untuk laki-laki, kayak bahkan ketika laki-laki itu berperilaku buruk seperti bisnya itu sendiri gitu. Sebenarnya dari pertanyaan ini aku tuh keinget sama bukan tokoh bisnya, malahan ada tokoh laki-laki satu lagi di situ namanya Gaston. Oh ya. Gaston kan. Gaston ini digambarkan sebagai tokoh laki-laki yang ultra maskulin lah, hegemonik maskulin banget ya. Dia laki-laki, badannya besar, dia ikut perang, dia gini-gini, dan dia sangat-sangat ingin menikahi Belle gitu kan. Cuman dalam ceritanya Belle menolak karena ya kayak sebenarnya kamu kenal sama aku nggak sih gitu, emang kamu tahu sebenarnya aku tuh orang kayak gimana, kenapa kamu pengen nikahin aku gitu kan. Jadi si Gaston ini berkali-kali ditolak sama Belle, terus Gaston ada bilang, kamu tahu nggak sih kalau wanita seumuran kamu nanti ketika ayahmu meninggal kamu bakalan jadi gimana nasib hidupnya gitu. Terus dia ada nunjuk ke jalanan, itu ada wanita yang memang sepertinya dia tidak berkeluarga lagi, tidak menikah, dan dia digambarkan sebagai kayak sosok pengemis gitu, atau mungkin udah apa ya, udah dipandang rendah gitu ya gitu. Dan itu ditakut-takutin sama Gaston, kamu kalau nggak menikah nanti kayak gini loh gitu. Jadi itu salah satu bentuk cara masyarakat society ini tuh kayak membentuk wanita tuh kayak gini gitu loh, kayak kamu nanti kalau nggak nikah, kamu nanti kalau nggak gini-gini, nggak ngikutin standar ini, kamu nanti bakal kayak gini loh gitu. Padahal kan ya dipikir jalur kita sebagai wanita beda-beda dong gitu. Terserah dia memilih untuk menikah atau tidak kan, ya itu keputusan dia gitu. Cuman ya itu hidup sebagai wanita dalam masyarakat kayak gini, terutama masyarakat patriarkal kayak gini, kadang memang kita tuh nggak diberi banyak pilihan untuk menjalani hidup gitu. Makanya jatuhnya kayak kita tuh menjadi wanita tuh kayak dibentuk gitu. Era sekarang nih masih patriarkiskah, atau konteks perempuan masa kini menurut kakak tuh di media itu pembentukannya masih gimana sih? Atau kayak udah terbebas kah? Atau menurut kakak masih patriarkis seperti yang barusan kita omongin? Ya, menurutku pembentukan sosial itu tuh masih apa ya, sangat kerasa sampai detik ini juga. Kayak media modern tuh memang lebih terlihat lebih progresif gitu, tapi pola dasarnya tuh masih sama juga gitu. Kayak
perempuan tetap sering diperlihatkan lewat standar kecantikan tertentu, harus lembut tapi kuat, harus mandiri tapi nggak boleh terlalu dominan gitu. Jadi kayak meskipun kemasannya itu lebih modern, media tuh masih membentuk perempuan yang melalui ekspektasi yang sempit, mirip seperti pada zaman dahulu. Aku juga sebenarnya aku ngelihat udah banyak sekali media-media yang progresif itu udah mulai membentuk karakter wanita itu udah banyak kan, kayak main karakternya cewek dan dia kuat dan kayak pada akhirnya dia beneran bisa berhasil tanpa bantuan dari let's say laki-laki gitu lah ya, jadi kayak bisa terhidup bebas gitu loh. Cuman memang sebenarnya mungkin karena aku anak sastra juga, jadi tuh emang kadang suka micro-analyzing hal-hal kecil yang bahkan kayak di film-film progresif pun aku masih ada ngerasa kayak enggak gitu. Jadi kayak contohnya kayak di buku-buku aja sih, kayak ada satu buku yang sebenarnya aku sempat bahas juga di acara bedah buku di Institut Français itu. Ada buku yang menceritakan kehidupan 3 wanita gitu kan, terus kayak sebenarnya kisahnya tuh katanya kayak untuk menceritakan kisah 3 wanita ini tuh menemukan kebebasan mereka dan menemukan power mereka kembali gitu. Cuman kalau diteliti lebih dalam cerita itu tuh masih ada aja kayak satu tokoh yang kayak sebenarnya dia bisa melakukan itu sendiri, tapi entah kenapa ada satu tokoh laki-laki ini yang somehow menjadi alasan dia itu bisa sukses gitu loh. Dan sebenarnya nggak apa-apa, aku nggak menyalahkan bantuan-bantuan yang kita terima sebagai wanita. Kita juga senang ya dibantu, kita mau dipanggil sefeminis apapun, kita kalau dibantuin sama cowok atau kayak disenengin sama cowok ya kita senang-senang aja gitu. Jadi bukannya untuk kita menolak atau against hal-hal kayak gitu. Cuman kayak media-media kayak gitu walaupun sudah progresif kadang masih ada aja kayak cipratan-cipratan bekas budaya patriarkinya gitu loh, yang kayak nggak mungkin dia bisa kalau nggak ada cowoknya kayak gitu. Tadi udah menarik banget dari teori Simone de Beauvoir. Sekarang kita mau bergeser ke teori Melges yang dibahas oleh Laura Mulvey dan juga dikembangkan oleh Bell Hooks. Di mana pandangan laki-laki atau Melges seringkali menentukan bagaimana tubuh perempuan itu direpresentasikan di media. Dalam konteks label LB, bagaimana Bell ini direpresentasikan dalam hal tersebut? Kalau kita bahas dari teori Melges dari Laura Mulvey dan kritik dari Bell Hooks juga, Bell tuh dalam film ini emang punya sedikit agency gitu, jadi kayak ya dia bisa dia berani ngambil keputusan, dia punya rasa ingin tahunya juga tinggi gitu. Tapi pada saat yang sama tuh representasinya tuh tetap sangat dipengaruhi oleh pandangan laki-laki gitu. Aku bener sih, jadi kayak walaupun dia memang digambarkan sebagai kan itu filmnya dia nyelamatin ayahnya ya, ayahnya kan diculik sama bisnya itu, terus dia nyelamatin ayahnya, itu kan suatu hal yang sangat-sangat berani untuk dilakukan oleh apalagi seorang perempuan gitu ya. Dia masuk ke hutan-hutan sendiri, terus kayak ketemu sama bis itu sendiri kayak gitu kan. Itu hal yang sangat berani gitu loh sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari tokoh Bell ini tuh kayak masih aja dia itu kan digambarkan berbeda dari perempuan-perempuan lain yang tempat desa dia tinggal itu kan. Jadi dia kan gadis desa ceritanya, terus itu aja ada lagunya kan, kayak si Bell ini tuh beda dari kita gitu loh. Si Bell tuh aneh, dia suka baca buku, dia pintar, dia bisa beropini. Itu aja dalam film itu tuh dianggap sebagai itu hal yang aneh dari perempuan gitu loh. Padahal kan ya udah, kalau misalnya memang ada perempuan yang pintar suka baca buku gitu, emang kenapa, bagus dong gitu loh. Tapi kayak dalam filmnya itu pun juga masih ada konotasi kalau dia beda gitu loh, beda dari kita cewek-cewek yang lain gitu loh ya. Karakter Bell ini juga bukan menjadi antagonisnya di situ, dia tetap protagonis, cuman kan masih ada kesan-kesan yang meliankan dia gitu loh. Gitu. Bell Hooks juga tuh nambahin kritik kalau tatapan laki-laki tuh yang kulit putih itu bersifat dominan. Kalau menurut kakak nih, apakah kisah ini tuh ada unsur yang patriarkal? Tadi kan udah kita bahas nih kak. Ada nggak sih yang menurut kakak kalau si Bell ini dijadiin cuma objek doang? Iya,
karena kalau dilihat kan ya benar dari judulnya aja ketahuan kan, Beauty and the Beast gitu kan. Kalau kita lihat di media-media itu juga sebenarnya ketika ada film romansa atau film yang main karakternya ada 2 gitu, yang sering digambarkan sebagai beast atau yang buruk rupa itu biasanya laki-laki, terus wanitanya selalu dianggap yang cantik, yang perfect, manusia cantik perfect gitu, yang pada akhirnya menerima si beast ini dengan apa adanya gitu. Bahkan dari filmnya gitu ya, di sini juga kelihatan kan si beast ini tuh kayak dia nyulik bapaknya nggak sih, dan kayak pada akhirnya Bella kayak dengan mudah, oh yaudah aku maafin karena dia nyelamatin hidup aku gitu kan, atau gimana gitu. Itu kan sebenarnya aneh ya. Jadi itu tuh kayak apa ya, pesan-pesan terselubungan, kayak nggak mau nuduh kayak gitu sih, tapi itu jadi ada kesannya kayak cewek tuh harus menerima lah kekurangan laki-lakinya, apa kayak laki-laki yang mau sebis apapun tuh, walaupun kitanya udah perfect, kitanya udah berhasil jadi cantik, berhasil menemui standar society gini-gini, kita masih harus menerima yang laki-laki bahkan nggak ada di standar itu gitu ya. Kayak kita tuh harus menerima apa adanya. Karena kita sendiri udah improve, kita udah mencoba buat berkembang, kita udah mencoba buat kayak naikin privilege kita, tapi kalau ketemu cowok kita harus kayak terima aja, mau dia hasil gimana ya gitu, kita kayak harus terima aja gitu. Kenapa ya rata-rata itu bis itu selalu cowok, dan sementara perempuan tuh sebagai perannya sebagai penyembuh atau yang memberikan pengorbanan? Sebenarnya aku juga nggak mau bilang ada satu alasan spesifik karena apa hal ini selalu di apa ya trope ini tuh selalu ada dalam film-film gitu loh, kayak ceweknya selalu yang nerima cowoknya, padahal cowoknya tuh selalu digambarkan sebagai beast atau gimana gitu. Kalau untuk alasannya sih ya itu tadi, karena pandangan masyarakat terhadap perempuan tuh kayak gitu loh. Perempuan yang sesungguhnya itu perempuan yang baik, lemah lembut, dan itu tadi yang perfectly feminine gitu kan. Tapi kalau standarnya ke laki-laki nggak sesulit itu, nggak seberat itu gitu loh. Bahkan jadi kalau di film-film kayak gini kan itu juga ngajarin, kalau dari POV laki-lakinya dia jadi mikirnya kayak, oh ya udah aku bersifat kayak si beast ini aja, aku bisa kok di dalam cerita, aku bisa kok dapetin cewek sesempurna Belle gitu ya kan. Jadi ya itu apa ya, hasil analisis aja sih sebenarnya. Aku bukannya mau menjelek-jelekan kisah ini atau apa, enggak, aku suka filmnya, aku suka kisahnya kok, dan emang seru gitu loh. Cuman kalau diteliti dan dianalisis lagi tuh banyak banget cara-cara budaya patriarki dan misogini itu masuk ke kehidupan sehari-hari kita gitu loh, bahkan dalam media-media yang kita terima gitu, kita konsumsi. Iya, bener sih tadi kata Kak Mas, baru connect juga, kayak mau gimana pun laki-laki gitu ya digambarkan dalam film ya, mau sebis apapun kayak ya perempuan harus mau nggak mau memilih gitu. Jadi kayak si Belle nih dia terlihat memilih di dalam film ini, tapi kayak pilihannya tuh tetap ada dalam kerangka yang udah diatur sama norma patriarkis tentang bagaimana perempuan harus choosing her own wants gitu. Kalau ini saya juga membandingin sama media masa kini, kalau misalnya dari film Disney yang versinya live action, sebenarnya bentuk Belle Gates ini tuh masih terlihat atau udah mulai bergeser tipis-tipis nih? Kalau di versi live actionnya, aku jujur yang filmnya aku nonton cuman sepotong-potong doang. Fullnya tuh di live actionnya doang. Nah, menurutku ada sedikit pergeseran nih. Jadi kayak di live action yang aku tonton, Belle tuh dibuat lebih mandiri, lebih vokal dan lebih aktif gitu dalam ngambil keputusan gitu. Jadi ada usaha juga nih di ada usaha untuk mengurangi male gaze-nya itu sendiri. Tapi jejaknya tuh masih tetap ada, kamera dalam live action tuh tetap menempatkan Belle sebagai figur yang cantik yang harus ditangkap visualnya, dan ceritanya tetap berputar pada gimana kecantikan sama empatinya Belle tuh bisa mengubah si beast-nya itu kan kalau dicerita gitu.
Jadi meskipun progresif ya pola pandang seperti itu tuh belum benar-benar hilang gitu. Jadi justru kayak apa ya, cuman dibungkus hanya lebih modern gitu. Jadi harus itu tetap ada berbekas ya, berarti ya, berbekas ya. Ada Benar sih tadi yang Ana tuh ketika Sherman bilang dibungkus dengan cara yang apa ya, lebih kesannya lebih progresif gitu loh. Padahal kan sebenarnya alur ceritanya masih sama gitu loh. Ada seorang perempuan yang digambarkan sebagai perempuan yang perfect walaupun dia dilihatkan oleh desanya kayak ini cewek kenapa pinter sih gitu kan. Jadi kayak kesannya kayak apa ya, dia tuh karakter yang perfect tapi unik, dan dia somehow bisa jatuh cinta dengan sosok beast atau kayak monster ini gitu kan. Tapi yang live action ini memang sedikit lebih dibungkus dengan kayak si Belle menjadi agak lebih mandiri dikit gitu kan, lebih vokal menyuarakan kalau dia nggak mau ada di situ gitu loh. Tapi sebenarnya ya udah ceritanya sama aja gitu, sama aja masih ada yaitu cipratan-cipratan budaya patriarkis itu tadi. Jadi Kak, kita mau next lagi nih ke teori selanjutnya dari Jacques Derrida, yaitu deconstruction. Nah di sini aku juga pengen kita bahas tuh dari sudut pandang Jacques Derrida ini. Kalau yang bilang bahwa setiap oposisi biner kayak cantik itu pasti ada buruknya, perempuan berbanding laki-laki, kayak itu selalu ada hierarki yang bikin salah satunya tuh lebih unggul. Nah Jack juga tuh bilang kalau ngebongkar oposisi biner cantik visi buruk, perempuan visi laki-laki itu kayak ada dalam dekonstruksi bis yang benar-benar buruk dan beauty yang harus benar-benar baik. Kayak, kenapa bis itu harus benar-benar buruk dan terlihat buruk, dan kenapa beauty itu harus digambarkan baiknya yang harus benar-benar baik. Kalau ngomongin teorinya Jacques Derrida, sesimpel itu, nggak sesederhana itu. Jadi kayak kalau dilihat dari kacamatanya dari teori dekonstruksi sendiri itu, bis tuh nggak sepenuhnya buruk dan beauty itu nggak sepenuhnya baik juga gitu loh. Jadi dua-dua itu posisi yang saling melengkapi gitu. Bis punya apa, kekurangannya sendiri, kerentanan sendiri, dan juga punya batasannya sendiri gitu loh. Jadi oposisi itu tuh sebenarnya nggak stabil gitu, dan mereka justru saling bergantung gitu. Beauty bisa didefinisikan karena ada si bisnya, terus sebaliknya juga gitu. Jadi identitas mereka tuh terbentuk dalam perbedaan satu sama lain gitu. Jadi sebenarnya mereka bisa bertukar apa ya, posisi tergantung perspektif itu sendiri. Buat saya sih, maksudnya kayaknya lebih ke jatuhnya tuh jadi kayak Belle is not Belle kalau bukan karena ada Beast di situ gitu loh, ya kan? Kayak eksistensi Belle diakui sebagai Belle ini hanya exist kalau ada Beast exist di situ. Kalau nggak ada Beast itu kan ceritanya nggak jadi. Cuma ceritanya Belle doang. Ada kan ceritanya Belle doang? Gitu. Jadi benar-benar bergantung ya, saling bergantungan ya, dan seadanya saling melengkapi. Lebih ke gitu sih, oposisi biner kan gitu ya. Iya. Itu kayak teori di mana kayak kalau ada ini berarti ada ini gitu loh. Dan itu tuh jadi kayak eksistensinya ini bergantung juga pada eksistensi ini gitu. Karena mereka kan oposisi gitu. Karena mereka beroposisi, eksistensi yang ini bergantung dengan yang ini, eksistensi yang ini juga bergantung dengan yang ini gitu. Dan kalau kita lihat dari Beauty and the Beast, oposisi Beauty dan Beast ini itu tadi kita bisa lihatnya sebagai kayak eksistensi Belle sebagai Beauty ini hanya exist dan hanya diakui karena ada Beast di situ. Oke, nah Kak, selanjutnya ada teori dari Judith Butler tentang gender trouble. Nah, Butler tuh bilang kalau gender tuh bukan sesuatu yang tetap, tapi hasil dari pengulangan baik perilaku atau peran. Jadi itu tuh kayak dikonstruksikan secara sosial nih Kak. Kalau kita lihat di film ini, Belle itu digambarkan sebagai penjinak dari Beast karena kelembutannya. Nah, kalau menurut Kak Chamen, bentuk performa gender tradisional di mana perempuan ditampilkan sebagai sosok penjinak
dan laki-laki itu sebagai yang liarnya. Gimana Kak? Iya, kalau dilihat dari teori ini jelas performa gender tradisional tuh Belle itu ditampilkan sebagai sosok lembut yang quote-unquote menjinakkan Beast, sementara Beast tuh digambarkan liar dan butuh dikendalikan ya kan di film. Dan Belle menjadi pihak yang sabar gitu. Itu tuh sebenarnya pola klasik maskulin feminal sih dalam budaya patriarkial ya. Terus kalau tadi kamu nanyanya performa gender tradisional, yang liar dan harus dijinakan ya. Ada kemungkinan begitu, kayak meskipun si Belle yang terlihat lembut, Belle tuh beberapa kali kayak pakai kelembutannya tuh untuk mengatur ritme hubungannya dan membuat Beast berubah gitu. Itu bisa dibaca sebagai bentuk resistensi halus sih kalau kita melihat feminitas yang dikonstruksi dan untuk mengambil ruang kuasa dalam film itu. Ya benar itu tadi kan, kalau teorinya gender trouble yang mendefinisikan gender sebagai hal yang bukan hal yang tetap, tapi itu adalah experience yang dialami berulang-ulang gitu. Ya bisa aja sih Belle ini kan kayak dia hidup di desa menjadi gadis yang lembut, gadis yang ya itu perfect itu tadi, dan dia jadi ya itu digambarkan sebagai penjinaknya si Beast ini kan. Itu bentuk konstruksi gender juga gitu loh. Kita diajarkan dalam media ini kalau ya jadi cewek harus kayak gini, ngadepin cowok yang kayak gini jangan dilawan, kamu gunakanlah kebaikanmu itu untuk merubah dia gitu loh, yang kayak ya gitu loh. Dan ini sebenarnya agak again, aku bukan nyalahin kisah apapun itu atau bentuk hiburan apapun itu. Kalau misalnya emang kita bisa kita cerna dan kita enjoy, nggak masalah gitu. Cuman kita juga bisa lihat kalau media-media kayak gini tuh juga mengajarkan ke perempuan kalau kamu berada di dalam relationship yang toxic. Karena sebenarnya Beauty and the Beast ini kan bisa dikatakan agak toxic ya, karena Beastnya pada awalnya sangat-sangat kasar sama Belle. Dia marah ketika Belle nggak mau diajak makan malam kayak gitu-gitu. Itu kan mencerminkan dinamika hubungan yang sebenarnya nggak sehat gitu kan. Itu kita jadi terlatih kalau aku dalam toxic relationship tapi aku terus sabar, aku terus ngertiin cowok aku, lama-lama dia bakal baik loh ya kan. Karena dari kisahnya Beauty and the Beast kan kayak gitu, pada akhirnya dia berubah jadi pangeran yang super ganteng gitu lagi ya kan. Jadi itu semua gara-gara apa? Gara-gara Belle tuh sabar, gara-gara Belle tuh jadi wanita yang sangat-sangat sempurna gitu. Nah, kita tuh kayak dikit-dikit diajarin hal-hal kayak gitu dari media-media kayak gini tuh. Belle itu benar-benar sukses memainkan perannya sebagai sukses peran memainkan peran yang diharapin masyarakat iya, pada umumnya. yang diekspektasiin masyarakat ke wanita gitu. Oke, jadi sukses besar. Susah. Oke, mungkin bisa lanjut ke teori Menges, tapi yang versinya Laura Mulvey. Mulvey bilang kalau sinema itu sering banget menempatkan perempuan sebagai objek visual yang diciptakan untuk pandangan laki-laki. Nah, kalau kita hubungkan dengan Beauty and the Beast, apakah kecantikan Belle itu hanya dianggap sebagai objek tatapan aja, atau ada momen di mana Belle jadi dominan, yang subjek aktif, yang bisa balik menatap gitu, yang bisa balik menatap dan mengubah cara pandang kita melihat relasi kekuasaan dalam film ini? Sebagian besar iya, representasi visual Belle tuh sangat dibentuk untuk memenuhi pandangan laki-laki, kayak rambut harus rapi, terus biasanya harus lembut, wajah selalu tampil ideal, cantik gitu ya. Kamera tuh sering banget menangkapnya sebagai sesuatu yang indah untuk dilihat gitu, bukan sebagai subjek tetapi bukan sebagai subjek yang menggerakkan cerita gitu. Ini ya sejalan sih sama Menges yang Mulvey kritik,
perempuan dijadikan pusat visual tetapi bukan sebagai pusat agensi. Dia kayak dia tuh bukan ya itu ya digambarkan sebagai sosok wanita yang ideal gitu tadi, dia lemah lembut dan berhasil menjinakkan si Beast ini. Kalau pakai teorinya si Mulvey tentang male gaze ini, di mana dalam film-film atau dalam media wanita itu diportray sebagai pemuas pandangan laki-laki, ini bisa juga dilihat laki-laki ngelihat Belle jadi kayak aku pengen punya cewek kayak Belle. Aku pengen punya cewek yang selalu sabar sama aku, dia tampil selalu cantik buat aku, dia sabar terus sama aku sampai aku nanti jadi laki-laki yang benar gitu. Masalahnya kenapa yang cewek harus begituin kamu, harus nungguin kamu jadi laki-laki yang baik, bahkan si ceweknya sendiri menjadi cewek yang baik aja ada prosesnya sendiri gitu ya kan. Kenapa laki-laki gak di portray dalam film-film dengan cara yang sama, di mana mereka harus jadi the perfect man dulu baru bisa mendapatkan si wanita ini. Nah, udah selesai Kak, udah ngomong panjang banget ya kan. Udah mengenai karakter gender di dalam film Label Elabeth ini tentang feminisme. Nah, kita juga bakal nyinggung tentang refleksi sama relevansinya di masa kini. Nah, kalau menurut Kak Mars sama Kak Charmaine ini, apa pesan paling penting yang bisa kita ambil dari film ini tuh buat generasi muda? Kayak di medsos kan sekarang masih kayak harus menjadi cewek kue yang soft girl. Jadi gimana Kak? Kalau pesan dari aku, jangan ngerasa harus cocok sama suatu versi feminitas tertentu aja sih gitu. Jadi kayak kelembutan, kecantikan atau kebaikan hati itu bukan standar yang berlaku kok untuk menjadi perempuan gitu. Jadi kayak cerita kayak Beauty and the Beast ini tuh kayak ngingetin kita untuk selalu kritis juga gitu sama narasi-narasi yang membatasi perempuan ke satu peran aja gitu. Jadi emang kita ngebahas film kayak gini menggunakan teori-teori kayak gini, kita ngasih kritik-kritik ke hal-hal analisis yang benar-benar sekecil sedetail itu tuh bukan untuk menjelekan media ini gitu. Kita juga bukannya jadi melarang cewek-cewek untuk nonton film romantis yang perempuannya digambarkan sangat-sangat lemah atau gimana gitu. Enggak, sebenarnya boleh kayak enjoy what you want to enjoy gitu. Cuman kayak kalau kita jadi orang yang lebih kritis, kita bisa melihat pola-pola kayak gini dan kita bisa belajar aja dari situ gitu. Sebenarnya dari Beauty and the Beast ini pun kayak kita bisa belajar banyak dari Belle kan. Jadi orang yang sabar itu poin yang bagus kok gitu loh. Kita jadi perempuan yang sabar, that's good gitu loh. Dia berani menyelamatkan ayahnya dan kayak melakukan hal-hal yang mungkin apa ya nyeramin gitu lah, atau hal yang membutuhkan banyak keberanian gitu. Kita bisa banyak belajar dari karakter Belle di situ gitu. Cuman jangan lakukan itu untuk masyarakat aja gitu loh. Kalau misal definisi kamu menjadi wanita ya itu tadi menjadi wanita yang lembut, menjadi wanita yang gini ya jadilah wanita itu gitu loh. Tapi jangan lupa untuk kritis juga, kenapa kamu merasa harus menjadi wanita yang gini untuk menemui standar sosial itu gitu. Carilah definisi menjadi wanita versi sendiri gitu loh. Bukan cuma wanita sih, dari diri masing-masing sendiri gitu. Aku jadi kayak ingat juga ya dari teorinya Belle ya, the oppositional gaze, dimana perempuan tuh bisa menata balik, itu jadi dominan lah. Kalau semisal Belle hadir di zaman sekarang, era sekarang, dan misalnya hadir sebagai Kak Charmaine atau Kak Mars, kira-kira Kak Charmaine dan Kak Mars nih bakal menata balinya tuh lewat apa? Kayak dalam medsos kah, atau cara berpakaian kah, atau gimana nih? Kalau misalnya Belle ada di dalam tubuh Kakak, kita jadi Belle gitu ya ceritanya. Belle udah masuknya ke Gitu. kira Kak Belle Gen Z itu apa? ceritanya. Belle Gen Z. Ya. Gitu, Belle Gen Z, Belle skena ya. Mungkin benar kata kamu tadi, aku bakal menatap balik lewat media sosial, terus kayak menyuarakan pendapat, terus kayak menentukan cara berpakaian itu juga bisa tanpa harus mencari validasi dari laki-laki, itu juga bisa.
itu sih, jadi itu bentuk operasional gaze modern perempuan yang apa ya, kalau kita coba tarik ke era sekarang itu mungkin akan apa ya, lebih banyak menggunakan media sosial sebagai apa ya, untuk menyuarakan gitu. Kan kalau selain media sosial itu sih kayak ngajak sesama perempuan untuk kayak sama-sama menjadi apa ya, yang paham lah sama hal kayak gini gitu loh, biar kayak sama-sama ngerti kayak hal-hal kecil, apa ya, hal-hal sekecil apapun tuh bisa aja ada misoginnya dikit biar kita tuh paham gitu loh. Karena kayak ya itu tadi kayak berada dalam lingkungan yang membuat misalnya si Bel ini kan kayak itu tadi agak dikucilkan karena dia pintar, karena dia berbeda, dia hobinya berbeda gitu. Itu mungkin bisa apa ya itu sih ya dirubah aja gitu. Enggak, kalau kita masih sama-sama perempuan, cuman mungkin hobi kita beda gitu. Ya, mungkin itu jawaban dari Bel masa kini ya. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas filmnya nih Kak. Kalau sekarang kita silakan ke alam khayalan Kakak. Nah, Tidur. enggak gitu. Oke, jadi Kak, kalau Kakak jadi Bel, Kakak bakal menjadi sosok yang gimana yang menurut Kakak sekarang? Siapa dulu? Apakah nanti kalau jadi Bel kan harus sabar terus nih Kak. Kalau Kakak kayak pas dia bagian ngomong apa gue tabok gitu. Iya. Nggak boleh sih. Kurang Boleh lebih kayak gitu. boleh, apalagi sama si Gaston gitu gila. Aku yang nonton aja ini bisa diem gak sih ini cowok, sumpah. Kayak ya itu tadi sih, kayak it's not like aku merasa Belle harus diubah atau gimana gitu, enggak. Kayak I feel like she's perfect the way she is gitu loh, cocok dalam ceritanya gitu kan. Cuman kalau aku ada di posisi itu mungkin ya itu tadi, mungkin aku bisa lebih tegas dikit sama si Gaston itu, kayak tenang aja lah gitu, emang kenapa sih udah. Terus kayak apa ya, kalau ngadepin si Beast-nya ini juga apa ya, udahlah kabur aja, ngapain sih masih di situ gitu kan. Ya, kalau aku ngebayangin jadi Bel ya. Kalau bisa rewrite ceritanya, aku tuh tetap ya perfect the way she is gitu, tetap cantik, cerdas dan empatik juga gitu. Tapi aku mau tuh nggak didefinisikan sama kemampuan yang hanya apa ya, terbatas hanya pada fokusnya di laki-laki gitu loh. Jadi kayak kayak dia juga punya hidup di luar istananya, di luar romance itu gitu, yang ngebuat keputusannya tuh ya dari diri dia sendiri gitu, dan harus menjinakkan si Beast itu loh untuk membuktikan nilai dari dirinya sendiri. Nilai kewanitaannya tuh nggak usah dibuktiin sama eksistensi si Beast itu. Jadi bener ya, berarti kayak setiap Bel ada pendiriannya masing-masing ya. Dan rusuhin aja deh bapaknya. Kayak ya udah aku Bel, ya aku pegang hidupku sendiri gitu, tanpa harus terbatasi oleh tuntutan-tuntutan dari masyarakat sekitar. Udah selesai nih Kak podcastnya. Buat Kak Mars sama Kak Charmaine, makasih banget ya udah mau diskusi sama kita dan ngasih semua perspektif yang banyak banget. Jujur aku gak kepikiran. Dan walaupun dari kita beberapa ada yang tidak terpikirkan, kita jadi sedikit, gak banyak sih tercerahkan ya Kak. Sebelum ditutup nih, ada pesan sama kesan gak sih Kak buat kita semua tentang cerita ini dan pengalaman Kakak hari ini? Siapa dulu? Ya, kalau dari aku sih pesan aja. Nanti kesan dilanjut Kamars. Oh gitu. Kalau aku jangan pernah takut untuk bikin definisi baru tentang feminitas dan kekuatan itu sendiri. Nggak apa-apa kalau kamu nggak lembut, kalau kamu nggak apa ya, nggak mengikuti apa ya standar yang dibuat di masyarakat, itu ya nggak apa-apa banget gitu loh. Valid, sangat valid gitu. Yang penting kita semua sadar, terutama para wanita ya, kalau pilihan itu tuh datang dari diri kita sendiri.
gitu. Jadi bukan sekedar tekanan nih dari masyarakat atau dari luar gitu, dan itu sih. Kalau dari Kak Mars gimana? Ya kurang lebih pesannya sama lah ya. Kalau untuk pesan sih yaitu beneran jangan takut mencari definisi sendiri untuk menjadi wanita. Dalam masyarakat nggak usah peduli sama definisi wanita orang lain gimana. Kalau misalnya memang kamu mendefinisikan sendiri kamu sebagai wanita yang kuat, yang sempurna dalam versi kamu sendiri, ya itulah kamu gitu. Nggak usah cari validasi di luar gitu kan. Ya gitu sih untuk kesannya. Mungkin selamat atas first episode podcastnya. Selamat, semoga nanti siapa tahu projectnya bisa lanjut lagi ya, terus lagi siapa tahu ya kan. Terus ya makasih banyak udah ngundang aku sama Charmaine di sini. Sekalian promosiin Girl Up nggak tuh? Oh iya, Jangan lupa buat cek sosmed Girl Up UGM. Kalian yang angkatan 24, 25 juga tahun depan jangan lupa daftar. Jadi mungkin belum tahu Girl Up nih, yang belum tahu promosi dikit. Yang belum tahu Girl Up, iya yang belum tahu Girl Up adalah organisasi kepemudaan Girl Up UGM ya, basisnya di UGM, dan kita memang fokus ke isu-isu sosial yang berada di seputar feminisme gitu. Jadi kita ada banyak sekali kegiatan yang mungkin dibuka untuk publik juga. Kita ada banyak kegiatan-kegiatan sosial seperti donasi, bakti sosial gitu-gitu. Dan kita juga banyak aktivitas senang-senang aja. Dan mungkin aja teman-teman bisa ikut, tinggal tunggu informasinya aja. Sosmed, cek sosmed UGM. Jangan lupa ya. Saya mau ulang lagi sih, saya juga terima kasih kepada Kak Charmaine dan Kak Mars atas waktunya dan membantu kita buat menyelesaikan proyek akhir gender, pengantar gender ini. Nah, saya juga tim selaku tim dari proyek akhir pengantar gender ini yang ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para viewer yang sudah mau menonton dan mendengarkan dan memahami podcast kita kali ini. Semoga podcast kita juga bermanfaat bagi para viewers dan sampai ketemu lagi. Merci, bye-bye. La maison du genre. Suis-moi, là où je sais sourd, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi.